Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ada sebuah pidato dari KDM Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bapak Aing, di mana isi pidatonya adalah menyadarkan kita semua dan khususnya para pemimpin, para anggota dewan, para pemangku kebijakan, dan pejabat-pejabat terkait yang seharusnya mengelola alam dengan sebaik-baiknya, akan tapi mereka justru menggunduli alam, mengeksploitasi alam, dan merusak alam, sehingga bencana di mana-mana, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Dan akibatnya adalah musibah besar bagi kemanusiaan seperti yang ada di Sumatera dan tempat-tempat lainnya. Ini karena kita semua sudah abai terhadap alam, tidak peduli, tidak melestarikan, tidak merawat alam, bahkan menggunduli demi keserakahan, hanya demi untuk kepentingan sesaat. Dan para pembuat undang-undang, para penguasa saat ini, justru mereka itu menggunduli alam dengan semena-mena. Oleh karena itu kita simak bersama pidato dari KDM Kang Deddy Mulyadi berikut ini. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka, yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada dua hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada dua hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah, hukum tanah tidak akan pernah berubah, hukumnya air tidak akan berubah, hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Warnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat?
Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran, mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan. Tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi, lupa lagi. Berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun. Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun, diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini seharusnya menyadarkan kita semua, khususnya para pemimpin, para pejabat, pemerintah, membuat undang-undang, membuat kebijakan agar memperhatikan alam. Jangan sampai dieksploitasi. Jangan sampai ada pembalakan liar, penambangan liar, sehingga alam ini kemudian rusak. Dan akibatnya adalah musibah, bencana yang menyengsarakan rakyat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan bahwa kerusakan di muka bumi ini bukan karena Allah tidak sayang terhadap hambanya, tetapi karena ulah tangan-tangan manusia. Jangan sampai generasi kita ke depan tidak bisa menikmati indahnya sawah yang hijau, hutan yang lebat, air yang mengalir dengan jernih, karena ditebangi, karena digunduli, karena dieksploitasi, dan didukung oleh undang-undang yang memperbolehkan itu. 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang, generasi kita harus bisa menikmati alam yang indah untuk kehidupan mereka. Jangan warisi mereka dengan kerusakan di muka bumi ini. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.